Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Firdaus, kelas 1 KB 02 NPM. Nah, ini NPM saya. Oke, dapat tugas nih dari dosen rangkaian listrik. Nah, siapa namanya? Dosennya Ibu Suhartini. Ya, kepada Ibu ini saya ngerjain tugas. Ya, oke. Di sini saya menjelaskan bukan berarti saya yang paling ahli atau saya yang paling gimana. Di sini saya juga sambil belajar, tidak ada maksud menggurui, gitu ya. Ditujukan untuk yang baru ingin mau belajar rangkaian listrik. Apa sih itu rangkaian listrik gitu? Jadinya masih fundamental, dasar. Langsung aja kali ya, kita bahas satu persatu. Nah, satu persatu. Oke, global dulu deh. Global dulu, rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sebuah rangkaian pada kelistrikan. Nah, dibagi 3 macam. Ada seri, ada paralel, jangan paralel ya, bukan paralel, beda. Paralel. Yang ketiga campurannya itu seri sama paralel digabungin, gitu. Jadilah anaknya seri dan paralel. Dia menghasilkan anak yang berupa jadi kombinasi digabungkan. Apa sih? Langsung aja kita bahas itu. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Pembahasan pertama, bentuk rangkaian seri dapat dibilang sangat sederhana karena rangkaian disusun secara lurus dan tidak memiliki cabang. Karakteristik rangkaian listrik seri. 1. Cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. 2. Semua komponen listrik disusun secara sejajar, berderet atau berurutan. Yang ketiga, kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Nah, itu bertolak belakang sama rangkaian listrik paralel yang memiliki cabang gitu. Oke, balik lagi ke karakteristik rangkaian seri. Yang keempat, hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Jadinya kalau ada yang satu bermasalah, ya udah ke bawah semuanya gitu. Yang ke-5, arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besar. 6. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. 7. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda. 8. Memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Nah, gambar rangkaian seri. Nah, ini dia nih. Masih nih. Oke. Di situ ada R1, R2, R3. Dan yang V itu adalah saklar. Bisa saklar, bisa power sih. Nah, di sini nggak ada powernya, cuman nggak apa-apa. Rumus pada rangkaian seri itu ada banyak. Ada I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Dan juga ada V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Terus R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, itu dia. Jadinya kita bisa ambil kesimpulan kalau rangkaian seri itu kekurangannya satu putus semua. Sedih banget ya. Ya kayak gitu intinya. Dan juga dia lebih simpel juga. Kelebihannya itu lebih simpel, lebih praktis, lebih sederhana. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki ciri yang dapat dikenali, yaitu susunan rangkaian memiliki cabang. Instalasi listrik di suatu rumah biasanya menggunakan susunan rangkaian paralel. Ya, sama. Rumah saya juga. Itu semuanya pakai paralel. Meskipun sedikit lebih rumit dari rangkaian seri, rangkaian paralel memiliki banyak keuntungan. Oke. Karakteristik
rangkaian listrik paralel. 1. Cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit. Wah, suka nggak yang rumit-rumit? Tapi nggak ada yang rumit kalau dipelajarin, insya Allah. 2. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. 3. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. 4. Terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus. 5. Arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda. 6. Setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. 7. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. 8. Hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan pada tiap komponen penyusunnya. Nah, lihat gambarnya? Nih gambarnya. Udah, di situ ada R1 disusunnya paralel gitu, bercabang gitu. Dari V itu dicabangin lagi ke R1, R2, R3. Jadinya arus yang dari V itu dicabangin lagi, bisa lebih banyak, bisa nyampe R4, R5. Nah, R1-nya itu apa sih gitu. Nah, R1-nya itu kayak misalkan di situ ada lampu, ada macam-macam gitu. Langsung aja ke ini buang dulu. Rumus pada rangkaian paralel. Rumus pada rangkaian paralel yaitu I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Silahkan dibaca. Oke, langsung ke rangkaian campuran. Apa sih rangkaian campuran itu? Nah, rangkaian campuran itu gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Secara umum, karakteristik dan hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga mengikuti keduanya. Rumus rangkaian campuran di atas. Ini di bawahnya aja langsung deh. Nah, di situ ada I sama dengan I1 tambah I2, 1 per RP sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. R total sama dengan R1 tambah 1 per RP. Nah, mungkin masih banyak lagi sih kalau misalkan kita berbicara tentang lanjutannya. Kayak hukum Kirchhoff 1, bunyi hukum Kirchhoff 1 gitu. Dan itu nanti bakal berlanjut gitu. Mungkin segini dulu kayaknya. Sekian kayaknya dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata yang kurang enak atau bagaimana. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk Ibu Suartini. Jadi saya bisa membaca lebih dengan seperti ini, menambah ilmu juga. Semoga bermanfaat juga bagi yang menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuad Firdaus undur pamit.